firman Tuhan yuk. Apa yang menjadi tugas kita bukan hanya makan, minum, dan belajar loh, tapi... Shalom anak-anak dan pemirsa sekalian. Senang sekali hari ini kembali kita bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan singkat. Tapi mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan saat ini boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong yang akan memberitakan, menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga tolong anak-anak dan pemirsa sekalian, supaya setiap kami boleh diberkati dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin menghormati dan mempermuliakan Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, waktu kalian diminta oleh orang tua kalian untuk menyapu ruangan dalam rumah atau halaman rumah, atau juga mungkin yang di rumahnya mempunyai ternak kambing, sapi, dan sebagainya, diminta oleh orang tuanya untuk mencarikan makan untuk ternaknya, seringkali kalian merasa tidak senang. Kenapa? Karena waktu bermain kalian berkurang. Kadang ada alasan lain. Waktu belajarku berkurang. Tapi juga ada loh. Ada orang-orang yang sudah dewasa, juga waktu diminta untuk bekerja, tidak suka. Apakah betul sikap yang demikian? Mari kita sama-sama belajar dari Alkitab, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31 tentang bekerja. Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan yang telah merencanakan untuk menjadikan manusia yang dari debu tanah itu dicipta menurut gambar rupa Allah, dan memang akhirnya Allah selesaikan rencananya itu. Ketika selesai, Alkitab mencatat manusia diberkati oleh Tuhan dengan tujuan supaya dengan pertolongan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, manusia bisa bekerja dengan baik dan benar seperti yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Nah, kalau begitu, apa tugas pertama manusia di dalam bekerja? Ternyata Alkitab mencatat manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah itu, yang sudah punya pikiran dan kreativitas untuk membuat segala sesuatu, punya perasaan, punya keinginan, sudah Tuhan siapkan tugas pekerjaannya. Supaya juga manusia bisa bekerja dengan pikiran yang suci, pikiran yang adil. Apakah tugas manusia pertama dalam pekerjaannya? Tugas yang pertama, Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kata beranak cucu di dalam bahasa aslinya memakai kata berbuahlah. Bukan berarti manusia seperti pohon, bisa keluar buahnya, bukan. Artinya manusia itu sudah diberi perlengkapan dalam dirinya untuk beranak dan menjadi berkat. Dan dikatakan juga bertambah banyaklah. Kenapa bertambah banyak? Nah, Alkitab mencatat di perkataan ayat berikutnya mengatakan, penuhilah bumi. Nah, kalau manusianya tidak tambah banyak, maka manusia tidak bisa semakin berkuasa di bumi ciptaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, berbuahlah atau beranak cuculah dan bertambah banyak. Apakah cukup hanya bertambah banyak? Ternyata tidak cukup. Alkitab juga mengatakan, taklukkanlah itu. Apa yang ditaklukkan? Bumi.
Allah menciptakan manusia tidak mengajarkan kepada manusia untuk menaklukkan manusia yang lain atau untuk menjajah manusia yang lain, tapi menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi tidak perlu pergi jauh-jauh ke tempat yang jauh. Tidak perlu seperti itu juga. Buat anak-anak, buat pemirsa sekalian yang ada di mana saat ini berada, saat ini kalian bisa menaklukkan bumi. Dengan apa? Ada banyak cara. Contohnya, kalau di tempat lingkungan kalian itu mungkin masih belum ada banyak tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidup, manusia kalian bisa mulai bercocok tanam. Contoh yang kedua, ketika sudah bercocok tanam, andai kata menanam kapas, maka kapas itu dipanen, diambil, dirajut di pabrik, maka hasil rajutannya itu dijadikan kain. Terus jadi kain, jadi baju. Itu juga salah satu contoh menaklukkan bumi. Dan kalian juga harus tahu bagaimana cara menaklukkan bumi sebagai anak-anak. Anak-anak juga dengan sekolah sungguh-sungguh, belajar dengan baik, belajar dengan rajin. Tapi ingat, mungkin kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, tetapi mungkin mendapatkan nilai yang kurang baik. Tidak apa-apa, tapi kalian sudah mengerjakan tugas itu dengan baik di hadapan Tuhan. Tuhan senang. Nah, yang berikutnya, Tuhan beri tugas apa lagi? Seperti waktu Tuhan merencanakan, manusia diberikan kuasa untuk menguasai binatang-binatang liar, binatang ternak, dan binatang-binatang yang melata. Wah, luar biasa bukan? Itu sebabnya Alkitab mengatakan di awal urutannya, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, kalau tidak beranak cucu dan tidak memenuhi bumi, wah bagaimana cara menguasai binatang-binatang yang masih banyak di sana? Nggak bisa bukan? Jadi, pertama manusia harus menurut perintah Tuhan, yaitu beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa bekerja itu adalah menuruti atau mengerjakan perintah Tuhan Allah. Kalau bekerja itu menuruti perintah Tuhan Allah, berarti pekerjaan itu adalah anugerah. Pekerjaan itu bukan hukuman. Jadi kalau kita bekerja harusnya dikerjakan dengan penuh sukacita, penuh dengan senang hati. Ya, anak-anak sekalian, jadi mulai sekarang, baik anak-anak, baik pemirsa sekalian, kita harus mengerti bekerja itu pemberian. Bekerja itu anugerah dari Tuhan, bukan hukuman. Yang kedua, kalau kita sudah diberikan tugas oleh Tuhan, maka kita harus mengerjakannya dengan pikiran yang suci, seperti Tuhan telah bekerja dengan yang suci. Kalau kita bekerja, kita harus bekerja dengan yang benar. Kalau kita bekerja, kita harus bekerja dengan yang adil. Supaya apa yang kita kerjakan bukan untuk kita, tetapi apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ingat ya sekali lagi, waktu kita bekerja bukan untuk kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah berikutnya yang penting jangan lupa juga anak-anak dan pemirsa, bahwa bagi kita anak-anak Tuhan, bekerja itu bukan untuk mendapatkan upah. Bekerja itu bukan untuk mendapatkan uang. Tapi bekerja adalah mengerjakan perintah Tuhan. Untuk upah, untuk uang, itu Tuhan nanti yang sediakan. Percayalah, ketika anak-anak bekerja dengan sungguh-sungguh, baik di dalam sekolah,
dalam tugas yang diberikan oleh orang tuamu. Dan dengan senang hati, dengan mengerjakan segala sesuatunya seperti Tuhan bekerja. Pasti Tuhan senang terhadap anak-anak dan pemirsa sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar satu pengertian tentang kerja. Bahwa bekerja itu anugerah dari Tuhan. Dan bekerja itu adalah menjalankan perintah Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini renungan sampai di sini dan nantinya kita akan lanjutkan dalam renungan-renungan hari berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih jikalau Tuhan yang telah merencanakan menciptakan manusia untuk menaklukkan bumi, untuk beranak cucu, untuk berkuasa atas alam ciptaan ini. Maka Tuhan tidak hanya mengucapkannya begitu saja, tapi Tuhan memberkati terlebih dahulu, supaya manusia bisa bekerja dengan pikiran yang suci, pikiran yang benar, pikiran yang adil. Tolonglah kami semua Tuhan, untuk dengan penuh sukacita bekerja, karena mengerjakan perintah Tuhan. Mengerjakan seperti Tuhan bekerja dengan pikiran yang suci, pikiran yang benar, dan pikiran yang adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dan pemirsa sekalian, sampai di sini renungan hari ini. Sampai jumpa di esok hari dengan judul yang berbeda. Tuhan memberkati. Dadah. Tuhan mempercayakan tugas yang penting dan berguna kepada kita. Dan untuk itu Tuhan memberikan perjanjiannya. Bagaimana ya perjanjian dari Tuhan? Teman-teman siapkan dulu ya dengan membaca Kejadian 2 ayat 1-17.